Bab 253 Tuan Valentino, silakan tes drive. Pemuda itu melihat-lihat. Saat dia melihat Valentino, senyum tipis di wajahnya langsung melebar. Dengan segera, dia memasang ekspresi hormat dan membungkuk sambil berkata, "Tuan Valentino, ini mobil Anda, silakan tes drive." Wush! Mata semua orang langsung tertuju ke arah pemuda itu dengan sangat cepat seperti anak panah yang ditembak dari busuh. Pemuda ini benar-benar membungkuk ke arah Valentino, kan? Semua orang seketika tercengang dan membeku di tempat. Valentino menjawab dengan bingung. Dia juga tercengang mendengar kata-kata yang diucapkan pemuda itu. "Tuan Valentino, ini mobil yang Anda pesan, silakan naik untuk tes drive." Pinta pemuda itu dengan hormat sambil sekali lagi membungkukkan badannya. Semua orang terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Anggap saja mereka salah mendengarnya tadi. Tapi kali ini dia mengulanginya kata-katanya lagi, loh. Tidak mungkin kali ini mereka salah dengar lagi, kan? Ternyata pemilik mobilnya bukan pemuda itu, melainkan Valentino. Tidak ada yang menyangka. Bentley Mulsanne versi panjang yang harganya 10 miliar ini ternyata mobil pesanan Valentino. Fakta ini terlalu mengejutkan. Ketahuilah bahwa bahkan Chiara pun sempat ingin menaiki mobil itu. Tidak peduli apakah pemiliknya adalah orang tua atau orang cacat, selama dia punya uang, semua kekurangannya bisa dikesampingkan. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang mengira bahwa pemilik mobil mewah paling top yang semahal itu ternyata adalah Valentino. Chiara tidak percaya, Hartanto juga tidak percaya, bahkan Angel pun terkejut. Ternyata Valentino bukan tidak bisa mengeluarkan uang tunai 10 miliar, melainkan sudah dia gunakan untuk memesan sebuah Bentley Mulsanne. Setelah sekian lama, akhirnya ada seseorang yang beraksi dan berseru secara tanpa sadar. "Ya ampun!" Seruan ini menyadarkan yang lainnya dari lamunan mereka. Semua orang memandang Valentino dengan berbagai macam ekspresi dan perasaan yang campur aduk. Setelah merenung sejenak, Valentino akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Mungkin tujuan Hendrik menelponnya beberapa hari lalu adalah untuk mengabarinya tentang mobil yang akan diantarkan kepadanya ini. Pada panggilan telepon itu, Hendrik berkata bahwa dia telah berhasil memenangkan sesuatu untuk Valentino. Maksudnya pasti Bentley Mulsanne ini, kan? Bisa dikatakan bahwa waktu kedatangan mobil ini sangat tepat. Kalau keadaannya bukan seperti ini, Valentino mungkin tidak akan menerima mobil ini. Namun, seperti yang dikatakan tadi, waktunya benar-benar tepat. Valentino berjalan maju dengan acuh tak acuh dan menerima kunci mobil dari pemuda yang sopan itu. Di sisi lain, Hartanto, Chiara dan yang lainnya hanya menatap Valentino dengan tatapan kosong. Valentino segera memutar kunci mobil dan menekan tombol di mobil dengan enteng. "Tuan yang terhormat, silakan pindai sidik jari Anda." Tiba-tiba terdengar sebuah suara dari sisi dashboard di dalam mobil. Kini, semua orang menjadi lebih tercengang lagi. Mobil ini bahkan dilengkapi fitur sidik jari yang canggih. Tampaknya, harga Bentley Mulsanne versi panjang ini berkisar lebih dari 10 miliar. Di bawah arahan pemuda itu, Valentino mendaftarkan sidik jarinya ke dalam sistem mobil dan kini menjadi pemilik mobil yang sah. Mobil ini mungkin saja tidak dapat dinyalakan hanya dengan memasukkan kuncinya. Tapi jika sidik jari Valentino dipindah, mobilnya sudah pasti bisa dinyalakan. "Berapa harga Maseratimu? Aku akan membayarnya sekarang," tutur Valentino sembari menoleh dan menatap Hartanto dengan acuh tak acuh. Itu, tidak perlu lagi." Setelah membeku sejenak, Hartanto dengan cepat melambai-lambaikan tangannya. Ekspresi wajahnya tampak tulus. Kini dia benar-benar terkejut setengah mati karena Valentino ternyata mampu memesan Bentley Mulsanne yang bernilai belasan miliar. Kalau orang seperti Valentino adalah sampah, bukankah orang lain sudah lebih buruk lagi dari sampah? Meskipun Hartanto cenderung arogan, dia tidaklah bodoh. Kalau dipikir dengan dengkulnya sekalipun, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Valentino. Kalau dia mampu membeli Bentley Mulsanne hanya dengan sebuah lambaian tangan, mana mungkin dia memiliki latar belakang sembarangan. Dengan latar belakang Valentino yang begitu menakutkan, Hartanto malah berani meminta kompensasi darinya. Dia kini hanya bisa berdoa dan berharap Valentino tidak akan mencari gara-gara ke perusahaan, Bon. "Ingat kata-kataku ini, aku akan melindungi wanitaku dengan tanganku sendiri. Kalau kamu berani berpikir yang tidak-tidak, aku akan mematahkan kakimu." Valentino memasang tampang acuh tak acuh
dan memandang Hartanto dengan datar. Baik, 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 baik. Jawab Hartanto sambil menganggukkan kepalanya dengan secepat kilat dan dengan ekspresi sangat bersyukur seolah-olah dia telah dibebaskan dari kerja Rodi. Sebelum dia mengetahui latar belakang Valentino dengan jelas, dia tidak berani menentang Valentino. Hartanto kini telah memahami kebenarannya. Semakin misterius sikap seseorang, semakin banyak pula orang yang tidak akan berani memprovokasinya. Setelah itu, Hartanto bersama beberapa bawahannya langsung melarikan diri dan meninggalkan gedung grup Kusuma secepat kilat tanpa menoleh ke belakang. Tak sampai 1 menit kemudian, hanya tersisa Valentino dan orang-orang dari grup Kusuma. Raut muka Kiara terlihat sangat tidak enak dipandang. Dia yang tadinya bertekad akan menang malah kembali kalah dengan memalukan. Awalnya, dia bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk benar-benar mengusir Angel dari grup Kusuma. Tapi dia malah gagal sekali lagi karena kemunculan Valentino. Valentino. Lagi-lagi Valentino. Kiara menggertakkan giginya dengan berang. Setelah Hartanto dilepaskan, Valentino mengalihkan pandangannya ke Kiara dan berkata, "Jadi, apakah sekarang sudah dibuktikan bahwa Angel tidak bersalah? Perjalanan harus ditempuh selangkah demi selangkah. Musuh juga harus dilenyapkan satu demi satu. Kamu?" Kiara hanya bisa menggertakkan giginya tanpa bisa mengatakan apa-apa. Para karyawan grup Kusuma yang mengelilingi mereka pun mulai berbisik-bisik. Tampaknya, Valentino ini benar-benar pandai menyembunyikan rahasia. Bentley Malsen yang bernilai miliaran ini jelas-jelas bukan mainan orang biasa. Bahkan jika Angel benar-benar telah mengambil keuntungan dari perusahaan dan mendapat jumlah yang lumayan, jumlahnya juga tidak mungkin melebihi puluhan miliar, kan? Pasti telah terjadi kesalahpahaman. Kita semua juga telah melihat dedikasinya kepada perusahaan. Aduh, kita telah bersalah terhadap Bu Angel. Ayo, kita minta maaf saja, deh. Setelah para karyawan itu berdiskusi, mereka pun menoleh ke Angel dan meminta maaf kepadanya secara bersamaan. Bu Angel, kami telah salah paham. Tolong jangan masukkan ke hati. Mendengar permintaan maaf dari orang-orang di sekelilingnya, perasaan Angel agak campur aduk. Kalau tidak pernah melalui proses pahit sebagai pihak yang dirugikan, siapapun tidak akan bisa menghargai sukacita dari keberhasilan membersihkan namanya. Semua kesalahpahaman menghilang bagaikan bulan terang yang akhirnya terlihat setelah kabut lewat. Angel merasa sangat tenang sekarang. Namun, Angel juga sadar bahwa semua ini terselesaikan berkat Valentino. Tanpa Valentino, dia tidak mungkin bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini. Memikirkan hal ini, Angel segera menoleh ke arah Valentino dan hatinya kembali melunak. Namun, sedetik kemudian, Angel seakan mengingat sesuatu dan sorot matanya kembali berubah menjadi rumit dan kusut lagi. Tunggu, Valentino, Angel, ku beritahu, ya. Awas kalau aku sampai menangkap kalian lagi. Kalau itu sampai terjadi, aku pasti akan mengeluarkanmu dari grup Kusuma. Kiara mendengus dingin, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan sepatu hak tingginya yang mengeluarkan suara kelotak-kelotak. Valentino menggeleng. Dia berharap akan datang harinya di mana Kiara memohon padanya agar tidak diusir dari grup Kusuma. Yang lain juga pergi dengan tergesa-gesa. Kini hanya tersisa Angel dan Valentino berdua. Angel, aku akan membantumu memindai sidik jarimu di mobil, jadi kamu bisa mengendarainya kapan saja. Tutur Valentino sambil memandang Angel dengan tersenyum. Angel merenung sejenak, lalu menatap Valentino dengan serius dan bertanya. Valentino, katakan dengan jujur, apakah mobil ini benar-benar mobil pesananmu? Bab 254 jujur. Setelah mengatakan itu, Angel menatap lurus ke arah mata Valentino. Valentino tertegun sesaat begitu mendengarnya, ekspresi yang tidak biasa melintas di wajahnya. Kalau berdasarkan kenyataan, mobil ini memang bukan dipesan olehnya, melainkan dikirimkan oleh Hendrik. Kilat kekecewaan terpancar dari mata Angel saat melihat Valentino yang hanya diam. Dia kembali teringat dengan dugaan Jenny. Valentino mungkin mendapatkan banyak keuntungan karena dia benar-benar sudah mengkhianati grup Kusuma. Pertama adalah mobil BMW itu, kedua adalah sikapnya dalam acara syukuran zona pengembangan kota Arteria, lalu keseluruhan Hotel Four Seasons beserta villa seharga 12 miliar di belakangnya, sekarang adalah mobil Bentley Malsen ini. Semua ini kalau dijumlahkan hampir mencapai 40 miliar. Valentino bilang dia dan Hendrik berteman, tapi mana ada teman yang bersedia meminjamkan uang sebanyak 40 miliar tanpa meminta imbal balik. Valentino, kenapa kamu diam saja? Tanya Angel dengan sorot yang nampak sedikit kecewa.
Jika Valentino benar-benar ingin menguasai grup Kusuma, maka Angel tidak akan tinggal diam saja. Bagaimanapun juga, perusahaan ini adalah hasil jerih payah Tuan Besar Kusuma. Tuan Besar Kusuma sangat menyayangi Angel dan memiliki harapan yang besar terhadapnya. Jadi mana mungkin dia akan membiarkan Valentino menyerahkan grup Kusuma kepada Hendrik. Aku harap, suatu saat nanti kamu bisa memberikanku semua ini dengan hasil usahamu sendiri dan bukan berkat bantuan orang lain. Aku harap, suatu saat nanti kamu, Valentino, bisa berdiri di hadapanku dan memberitahuku dengan bangga bahwa ini semua adalah hasil pencapaianmu dan bukannya terus menumpang keberhasilan orang lain. Aku harap pria milikku, Angel, adalah pria yang hebat dan terpandang. Kata Angel dengan penuh makna. Lalu dia berbalik badan dan berjalan pergi. Angel tidak bertanya secara langsung kepada Valentino alasan dia mau bergabung dengan Hendrik untuk menyerang grup Kusuma. Alasan pertama adalah karena dia masih berharap pada Valentino dan Angel juga tidak merasa Valentino adalah tipe pria yang seperti itu. Alasan kedua, Angel berharap perkataannya bisa menyadarkan Valentino agar pria itu melepaskan hasratnya untuk menargetkan grup Kusuma dan menjalin hubungan kerjasama dengan Hendrik. Valentino pasti tahu apa yang harus dia lakukan jika dia memang menganggap Angel sebagai sosok yang penting baginya. Valentino menatap punggung cantik Angel yang menjauh dengan alis yang sedikit mengernyit. Ucapan Angel sangat berkesan baginya. Valentino pun menjadi bertanya-tanya apakah Angel menyadari sesuatu. Jangan-jangan wanita itu berhasil menemukan koneksi antara dirinya dengan keluarga Wijaya di kota Miracle. Jika tidak, mana mungkin dia bisa mengatakan ingin melihat Valentino memberikan semua hal ini kepadanya dengan kemampuannya sendiri dan bukannya dengan bergantung pada kekuatan orang lain. Bagi Valentino, keluarga Wijaya di kota Miracle adalah orang lain sampai dia bisa sepenuhnya mengendalikan keluarga itu dalam genggamannya. Saat ini, segala yang keluarga Wijaya berikan kepadanya lebih terasa seperti sumbangan dan itu bukanlah apa yang Valentino inginkan. Dia ingin benar-benar bisa mengendalikan keluarga Wijaya dan membuat mereka tunduk dalam genggamannya. Barulah pada saat itu keluarga Wijaya bisa dianggap sebagai kekuatannya sendiri. Sekarang, masih belum bisa. Akan tetapi, apa yang tidak Angel ketahui adalah bahwa Valentino tetap bisa memberikan segala yang dia inginkan dengan kekuatannya yang sekarang tanpa perlu bergantung pada keluarga Wijaya di kota Miracle. Grup Kingston yang dulu termasuk ke dalam jajaran 10 bisnis teratas kini sudah diusir keluar dari kota Neo. Harta kekayaan Valentino tentu saja jadi meroket tinggi setelah berhasil menguasai sebagian besar perusahaan di bawah naungan grup itu. Apalagi, Valentino selalu meminta Hendrik untuk mengontrol rencana di kota Neo itu. Rencana itu disebut juga rencana meteor. Artinya adalah sepercik kilat yang cukup untuk memulai suatu kehidupan. Saat ini, Valentino memiliki paling sedikit 100 buah toko di kota Neo yang semuanya adalah toko-toko ternama. Masing-masing pasak kekuatannya itu disebar oleh Valentino di berbagai tempat seperti petasan. Di hari-hari biasa, semua toko ini terlihat tidak saling berhubungan dan bahkan ada juga persaingan di antara mereka. Karena mereka sendiri juga tidak tahu siapa bos yang mengendalikan mereka. Toko-toko ini tidak akan memiliki pengaruh besar di kota Neo jika hanya sendirian. Namun selama perintah dari Valentino keluar, sumber-sumber api kecil ini akan bergabung menjadi satu dan menciptakan api yang besar. Api besar yang bisa membakar setengah dari langit kota Neo. Inilah yang sedang Valentino kerjakan saat ini. Dia harus mengendalikan emosinya dan melewati berbagai macam rintangan untuk mengasah tekadnya, serta menunggu hingga segalanya sudah terkumpul dan menciptakan ledakan besar yang mengejutkan semua orang. Begitu Valentino membutuhkannya, semua petasan itu akan berkumpul di satu tempat ditambah dengan grup Kingston yang berhasil diakuisisi. Kota Neo pun pasti akan dibuat terguncang oleh kekuatan Valentino meski tanpa bantuan Maple Rain Real Estate. Akan tetapi, yang bisa Valentino lakukan sekarang hanyalah menunggu dan menahan semua emosinya. Karena sebagai putra keluarga Wijaya di kota Miracle, dia lebih tahu dari siapapun betapa menakutkannya keluarganya. Valentino tidak akan membuat kesalahan apapun. Dia harus mengumpulkan segenap kekuatannya hingga batas terakhirnya agar bisa dia keluarkan dalam satu tembakan. Seekor singa saja menyerang kelinci dengan seluruh kemampuannya, apalagi jika lawan yang Valentino hadapi adalah monster besar seperti keluarga Wijaya di kota Miracle. Dia akan kalah telak jika salah mengambil satu langkah saja. Jika itu sampai terjadi, dia pasti akan dicap sebagai pengkhianat keluarga Wijaya dan akan dicoret dari keluarga mereka. Bukan hanya Valentino seorang, tapi Hendrik, Danu, dan seluruh keluarga Kusuma juga akan terkena imbasnya.
Oleh sebab itu, Valentino pun tidak pernah membongkar identitasnya. Tidak baik jika Angel dan yang lainnya tahu terlalu banyak. Aku bisa tinggal di keluarga Kusuma selama 3 tahun itu semuanya berkat kebaikan hati Tuan Besar Kusuma. Siapa sangka setelah 3 tahun berlalu, aku malah jadi benar-benar menyukaimu. Kepribadianmu, kebaikan hatimu dan segalanya tentangmu. Bisik Valentino pelan sambil menatap ke kejauhan. Sosok Angel sudah tidak terlihat lagi. Berikan aku sedikit waktu lagi. Maple Rain Real Estate yang menggunakan nama kita berdua, zona pengembangan kota Arteria, dan keseluruhan kota Neo akan menjadi milikmu. Sesuai keinginanmu, aku akan berdiri di hadapanmu dan memberikan semua ini kepadamu dengan bangga. Setelah mengutarakan janjinya, Valentino berbalik badan menuju mobil Bentley Malsen miliknya dan melaju meninggalkan grup Kusuma. Dia sendiri tidak terlalu ambil pusing dengan 2 goresan yang ada di pintu mobilnya. Dia tidak perlu mengkhawatirkannya karena akan ada orang yang mengurus masalah ini. Jika dibandingkan dengan mobil BMW yang sebelumnya Valentino pakai, mobil Bentley Malsen ini memang terasa jauh lebih nyaman. Dia merasa sangat puas dengan performa mobil ini dan rasa nyaman yang ditawarkan oleh kursi kulitnya. Tidak hanya itu, bagian interior mobil juga luar biasa. Mobil Bentley Malsen ini juga pasti adalah edisi terbatas yang dibuat sesuai pesanan karena dilengkapi dengan atap panorama yang besar dan juga dapat dilipat. Kalau atapnya ditutup, maka mobil itu akan menjadi mobil tertutup dengan 2 pintu. Kalau atapnya dibuka, mobil itu akan menjadi sedan tertutup yang bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan pengendaranya. Valentino sendiri lebih suka sesekali membuka atapnya dan menikmati hembusan angin. Akan tetapi, perhatian semua orang secara refleks tertuju pada mobil yang dia kendarai ini. Bagaimanapun juga, mobil Bentley itu merupakan mobil kelas atas yang berada di urutan kedua setelah Rolls-Royce. Selain itu, karena model Bentley Malsen milik Valentino ini sangat mewah dan terbatas, maka harganya menjadi setara dengan Rolls-Royce. Bab 255 datang lagi ke Hat Club. Banyak orang memperhatikan mobil Valentino, bahkan beberapa orang pun mengeluarkan ponsel untuk memotretnya. Valentino tentu saja tidak terbiasa dengan hal ini, jadi dia hanya bisa menutup kap mobil dan menaikkan semua jendela. Bentley Malsen hitam kelam yang melaju itu menarik perhatian banyak orang di jalanan. Seorang gadis yang baru saja keluar dari toko baju pun langsung tertarik. Gadis-gadis itu berpakaian terbuka, dari tubuhnya terpancar aura remaja dan energik. "Wah, Jenny, mobil ini cantik sekali," seru salah satu gadis sambil menarik Jenny yang berada di sampingnya. Gadis yang berbicara ini adalah teman baik Jenny, Feli. "Ya, memang sangat cantik." Jenny juga merasa kagum dari lubuk hatinya. Cahaya terpancar yang berkelap-kelip seperti batu obsidian. Desain bodinya yang seperti tubuh makan yang lincah, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Gadis lainnya juga berseru, bahkan ada satu gadis yang mengeluarkan ponsel dan ingin mengambil foto. Namun, Bentley Malsen itu melaju dengan sangat cepat hingga dia tidak punya kesempatan untuk memotret. Hal ini membuat dirinya merasa sedikit kesal. Jenny, kalau mobil kakak iparmu dibandingkan dengan mobil ini, mana yang lebih bagus? Ya, Grace, kamu jangan bercanda. Mobil kakak ipar Jenny hanya BMW senilai 1 miliar. Mobil ini namanya Bentley. Bentley sama sekali tidak sekelas dengan BMW. Cibir gadis berambut panjang di samping. Jenny juga menganggukkan kepalanya. Mana mungkin BMW bisa dibandingkan dengan Bentley. Aku baru saja melihat pengemudinya adalah seorang anak muda. Tampaknya dia seumuran dengan kita. Dia pasti anak orang kaya ternama di kota Neo. Pasti begitu. Tapi, di kota Neo, selain Tuan Mario, sepertinya hanya beberapa orang yang mampu membeli Bentley, kan? Astaga, aku ingin duduk di mobil itu dan merasakan kenyamanan mobil Bentley. Beberapa gadis mengobrol dengan sorot kagum terpancar di mata mereka. "Kalian jangan berkata begitu. Kakak ipar Jenny membawa mobil apa? Itu juga mobilnya sendiri. Kita tidak perlu membandingkannya dengan yang lain." Feli sedikit mengernyitkan keningnya. "Feli, apa kamu sedang bercanda? Apa Valentino bisa dibandingkan dengan tuan muda kaya yang membawa Bentley itu? Kamu naif sekali. Kami juga tidak bermaksud untuk membandingkannya." "Ya, benar. Orang yang bisa menyetir BMW sangatlah banyak, tapi tidak banyak yang mampu membeli Bentley Malsen. Feli, kamu terlalu banyak berpikir. Jika kamu benar-benar membandingkan tuan muda kaya ini dengan Valentino, itu akan merendahkan martabat tuan muda kaya itu. Benar kan, Jenny?" Jenny tertegun sejenak, dia pun merasa tidak nyaman di dalam hatinya, tapi masih mengangguk dan berkata,
Dia tidak mungkin bisa membeli Bentley Malsen. Jenny tahu walau Valentino telah membeli villa yang senilai 12 miliar, itu juga hanya membayar uang muka dengan bantuan orang lain. Benar, sudah aku katakan. Bukan kami meremehkan Valentino, tapi bahkan Jenny pun sudah berkata begitu. Omong-omong, Jenny, apakah kak iparmu akan mengantarmu ke acara reuni malam ini? Apakah masih ada tempat duduk? Jadi kita bisa duduk di mobil BM juga. Gadis berambut panjang itu berkata sambil tersenyum. Kak Nancy, kamu jangan bercanda. Orang-orang sudah tahu bahwa mobil ayahmu adalah Mercedes-Benz seri yang berharga 1,2 miliar. Balas gadis bernama Grace itu. Hah? Aku hanya bertanya saja. Lagi pula, BMW yang berharga 1 miliar juga tidaklah buruk. Nancy tertawa terbahak-bahak. Termasuk mobil bagus apanya? Kelas kita tidak kekurangan anak orang kaya. Mungkin akan banyak orang yang datang dengan mobil mewah berharga miliaran ke reuni kelas hari ini. Mendengar ucapan gadis di samping, Jenny pun menghela napas di dalam hati. Bahkan jika Valentino bisa membeli BMW, itu juga bukan apa-apa di mata orang kaya. Terlebih lagi, di depan mobil mewah miliaran, rasanya BMW milik Valentino juga tidak layak untuk disandingkan. Untuk apa dia pergi? Nanti aku akan pergi sendiri. Jawab Jenny sambil mengernyitkan keningnya. Di perjalanan menuju Maple Rain Real Estate, Valentino menelpon Hendrik. Dulu, jika Valentino berkata ingin mencari Hendrik, dia tidak perlu menelpon untuk memberitahu, karena Hendrik biasanya bekerja di dalam perusahaan. Namun, sekarang sudah berbeda. Dulu, Maple Rain Real Estate adalah tempat Hendrik berkuasa. Sekarang karena datangnya Marco, Hendrik pun tidak bisa melakukan apapun semaunya sendiri. Apalagi, Marco ini datang untuk memantau Valentino dan Hendrik. Jadi Valentino menelpon terlebih dahulu agar Hendrik bisa bersiap-siap. Supaya tidak terjadi masalah seperti terakhir kali, Marco datang mengganggu ketika Valentino dan Hendrik sedang membicarakan sesuatu. Valentino menunggu panggilannya diangkat dan berkata, Pak Hendrik, aku ingin bertemu denganmu. Kamu tunggu aku di perusahaan. Tuan muda Valentino, saya tahu Anda akan mencari saya. Saya akan menunggu Anda di ruang nomor 8 Head Club. Hendrik sepertinya sudah tahu maksud kedatangan Valentino. Dia pun menjawab dengan terus terang. Kenapa? Apakah kita tidak bisa bertemu di perusahaan? Valentino bertanya sambil memutarkan kemudinya untuk membelok arah. Tuan muda Valentino, sekarang perusahaan, susah untuk dijelaskan. Anda datang saja ke Head Club. Saya menunggu Anda di sini. Setelah Anda sudah sampai, ingat untuk menelpon. Saya akan pergi menjemput Anda. Hendrik menghela napas panjang tak berdaya. Valentino menganggukkan kepalanya, kemudian mengakhiri panggilan. Dia memikirkan sesuatu di dalam benaknya dan menyetir menuju Head Club. Head Club. Sebagai tempat lumayan ternama di kota Neo, tempat ini tidak seramai tempat-tempat populer lainnya. Tempat ini terasa sangat sepi. Hanya terlihat beberapa orang yang keluar masuk. Namun, orang-orang yang muncul di sini semuanya adalah tokoh besar yang berkuasa di kota Neo. Terlebih lagi, ada beberapa orang di antaranya adalah orang kaya yang sering membagikan pengalaman suksesnya di siaran TV. Walau Head Club bukanlah tempat berkelas paling tinggi di kota Neo, tapi pasti merupakan tempat bisnis terhormat di kota Neo. Anggur Crystal Head Club yang dipetik dari perkebunan luar negeri dan dikirim melalui udara merupakan buah terbagus di kota Neo. Orang biasa hanya bisa membayangkannya saja. Banyak makanan penutup di sini juga sangat terkenal, dari bahan pembuatan hingga cara pemrosesan semuanya dipilih dengan ketat. Seiring waktu, Head Club pun semakin terkenal. Sayangnya, kebanyakan orang hanya bisa melihat dari jauh dan tidak berkesempatan untuk masuk dan mencicipinya. Pada pukul 2 siang, sebuah Bentley Malsen versi panjang perlahan-lahan melaju dan berhenti di tempat parkir khusus di Head Club. Meskipun Head Club ini berkelas tinggi, orang-orang yang masuk juga merupakan orang kaya. Mobil mewah senilai lebih dari 10 miliar ini tetap saja menarik perhatian banyak orang. Awalnya, beberapa mobil mewah senilai miliaran di tempat parkir itu sudah terlihat sangat berkelas. Namun, setelah Bentley Malsen ini muncul, seketika mobil-mobil itu pun kalah dengannya.